bergabung itu bukan karena big pockets, bukan karena penawaran Anda luxury, tapi seseorang itu berhasil ketika Anda mampu berhasil membuka sebuah paradigma atau pola pikir seseorang. Ibaratnya seseorang yang tadinya itu hidupnya pesimis jadi semangat, yang tadinya itu galau jadi bangkit, yang tadinya itu tidak ada harapan jadi punya harapan. Kayak gitu. Itulah keberhasilan prospek atau membuka open mindset kayak gitu. Nah, apa buktinya bahwa banyak sekali orang bergabung ke TBS itu bukan karena Pajero-nya saja, bukan karena luxury. Buktinya apa? Contoh saya misalkan bertanya, misalkan Anda di kantor PTBS, ya kan? Di kantor PTBS itu kan di area sekitar kan juga banyak orang ya, betul ya? Banyak orang ya, ada yang apa? Tukang ojek, ada warung, kemudian ada pedagang yang sering dagang di sekitar PTBS bertahun-tahun, ada juga apa staf-staf yang sekitar kerja di daerah Surapati Kor ya. Mereka kan juga lama di situ. Mereka melihat real bukti bahwa ada penyerahan reward, melihat beberapa orang yang mungkin ada perubahan hidup dari nol sampai mendapatkan luxury, sampai punya mobil gitu kan. Tapi apakah mereka gabung? Enggak. Kalau misalkan kita tanya, percaya nggak Bu kalau PTBS itu apa namanya benar adanya? Mereka bilang percaya karena mereka melihat. Tapi apakah mereka bergabung? Tidak. Tidak bergabung. Kenapa? Karena ada namanya pilihan hidup atau mungkin namanya adalah mental block. Ada yang semacam ini, ya udahlah, enggak lah. Saya mah kayak gitu-gitu mah nggak bisa yang bisnis kayak gitu-gitu. Terus mah udah ke cocoknya gini ya kerjanya nggak mau lah ribet gitu, nggak mau. Intinya memang bukan pilihannya, itu kan hak seseorang kayak gitu. Nah ya dia memang seperti itu. Kalau nanti semuanya menjadi di profesi yang sama ya gimana ya gitu ya. Jadi ketika seseorang bergabung itu tidak bergabung bukan berarti tidak percaya atau tidak mau, tapi memang apa namanya sudah pilihannya, atau mungkin ada yang memang orang yang sudah pilihannya, ada orang yang tidak termotivasi, atau mungkin memang ya flat aja gitu. Udah lama saya gini-gini aja udah bisa makan, bisa bayar kosan juga udah alhamdulillah, dan nggak usah aneh-aneh lah gitu. Ada orang kayak gitu, udah ya udah hidup-hidup sederhana aja, yang penting bersyukur, yang penting disyukuri gitu. Bener, banyak yang kayak gitu, banyak. Salah nggak sih pemikiran seperti itu? Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah gitu kan. Cuman kalau kita berpikir adalah kita sebagai seseorang yang punya naluri, ibarat kita nih seorang ayah, pengen nggak anaknya itu bisa sukses ke depannya, bisa kuliah, pengen nggak misalkan kita seorang anak bisa mengumrohkan orang tua, pengen nggak kalau misalkan kita seorang suami itu bisa memberikan rumah yang layak kepada istri dan anak, bisa memberikan mesin cuci, pengen beli kalau bisa itu ngasih asisten rumah tangga biar nanti istrinya nggak usah masak, nggak usah nyuci gitu kan. Atau mungkin yang istri pengen bisa apa namanya memberikan banyak hal kepada suaminya, membantu keuangannya, meringankan beban suaminya, atau mungkin dengan menjadi wanita berkarir yang mampu menghasilkan uang sendiri. Jadi tidak selalu kalau bisa itu ibaratnya tidak sekedar menjadi wanita yang sekedar uang bapak gitu kan, tapi bisa menjadi seorang wanita yang juga bisa menunjang atau memberikan bantuan ekonomi untuk keluarga. Karena kan definisi keluarga kan hidup bersama. Hidup bersama itu ya berjuang bersama. Gitu. Bukan kan wanita kan ya memang fitrahnya gitu, Pak. Kerja terus kita mah dipur ngurus kan memang seperti itu. Memang seperti itu, tapi kan gak kayak gitu juga gitu. Kalau bisa saling support menguatkan, kenapa harus kerjasama juga enggak gitu juga. Oke, lanjut aja. Kita sudah di era teknologi, teman-teman semuanya. Jadi berjuang itu penting. Kenapa kita harus ibaratnya masih gigih berjuang, masih gimana? Karena kita punya harapan itu tadi. Nah, harapan itu tadilah yang membuat kadang kita itu
memiliki semacam antusias semangat yang mungkin lebih besar, lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Udah kerja nih, teman udah kerja, udah dari pagi pulang sore udah capek gitu kan, tapi masih saja lembur, ngambil cari kerjaan tambahan, mungkin ngerjain usaha bisnis, atau mungkin berpikir bagaimana membangun sesuatu supaya nanti lebih meningkat ekonominya kan gitu. Ya, kalau ngomong capek kan capek, ya nggak masalah, bebas mau sambil nyuci, mau sambil apa namanya mijit apa itu kan, mau sambil makan boleh kan, training bebas ya. Nah sekarang teman-teman semuanya sudah hidup di era teknologis, serba teknologi, saya bilang lah banyak sekali hal yang sudah kita alihkan sampai bayar listrik, PDAM dan macam-macam, beli tiket kereta, beli pulsa pakai HP, kemudian kita bayar juga apa namanya uh, apa namanya bayar pakai kris, mungkin teman akan uang kayak ke warung barcode gitu kan, ke Indomaret scan gitu juga, warung kecil juga sudah ada GoPay, bahkan beli cilok gerobak juga mereka punya GoPay juga. Jadi sekarang itu ya serba digital. Ya mungkin next ke depan bisa saja tidak ada uang fisik, uangnya virtual semua, ya ada uang kertasnya, tidak ada uang koin, itu bisa saja terjadi ya gitu. Nah ada teman-teman semuanya sehari-harinya sudah serba transfer, pengeluaran kecil-kecil aja yang pakai uang cash, ada kayak gitu? Yes. Ada Pak, Nah banyak. ada, betul ya. Kalau di daerah kota pada umumnya udah kayak gitu, hampir lalu sama saya juga begitu, lebih gampang. Nah sama ketika kita sekarang sudah di bisnis PTBS, sama ada hal-hal memang yang harus kita berbeda dengan cara dulu. Nah bisnis seperti PTBS itu sebetulnya nggak cuma PTBS, teman-teman, banyak. Zaman dulu juga ada bisnis sejenis, namanya dikenalnya MLM, multi level marketing. Dikenal bisnis PTBS itu network marketing, penjualan langsung, direct selling kayak gitu ya. Namanya beda-beda tapi sama aja sebetulnya. Nah, terus apakah semua itu MLM itu bentuknya jaringan, coach? Ya, kalau kita ngomong jaringan itu gini. Itu kan bisnis MLM itu yang gimana? Bisnis yang kakinya banyak gitu loh, yang bulat-bulat, yang bentuknya diagram. Ya kalau kita ngomong bentuk ya silsilah keturunan juga kalau dia digambar diagram, betul nggak? Kemudian posisi jabatan di perusahaan misalkan ada owner, ada direktur, supervisor, kalau digambar diagram juga nggak? Diagram. Susunan sekolah juga ada kepala sekolah, wali wakil sekolah ya, ketua kelas ya, anggota, diagram nggak kalau digambar? Diagram nggak? Bentuknya gimana, diagram bener. Jadi kalau nanti ada yang mereka ngomong itu kan ya bisnisnya loh, cari-cari orang, nah, ada tinggal ngomong oh yang itu. Ya kalau ngomong diagram mah bro, ada desa juga ada diagramnya tuh, ada Pak Kades, ada Pak Camat, ada Pak ini. Kalau digambar gimana, sama bu. Nah ini sistem doang, buat buat apa ya, dipahami gimana ngitung ya, gimana ngertinya susunannya itu, perusahaan owner gimana, memang ada gitu. Itu begitu maksudnya, itu bisnisnya itu yang nguntungin yang di atas gitu kan, ada yang ngomong kayak gitu. Nah terus jawabnya gimana, teman-teman tahu nggak jawabnya gimana kalau misalkan ada bisnis yang nguntungin di atas, coach? Ayo dijawabnya gimana, bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nah kan,
Iya, Jawabannya silakan. heeh. Bingung coach. Ya, dikasih jawaban ya. Nah, ini jawabannya gini. Itu yang bisnis yang nguntungin di atas, pokoknya yang gabung duluan itu yang sukses lah gitu ya. Terus itu pokoknya itu menceritakan yang sukses saja. Terus jawabnya gimana? Jawabnya begini. Ya bro, pak, bu. Ya masa kita mau usaha, kalau bapak usaha itu mau nguntungin orang, mau ngerugiin orang. Ditanya, ibu mau nggak usaha yang bikin rugi orang, mau nggak? Dia jawabnya gimana? Enggak lah, masa bisa ngerugiin orang? Kan ya nggak mau ya. Terus kalau misalkan yang join dulu terus untung, emang kenapa gitu bu? Masalah gitu. Ya, kita juga misalkan nih kita beli ke warung, ya. Bisa kita beli warung, bisa untuk warungnya. Warung belanja ke distributor, agen. Yang untuk siapa? Distributor. Distributor beli ke distributor daerah, boleh. Yang untung juga di atas. Terus gimana maksudnya? Kalau ibu jualan, mau untung atau mau rugi? Ya mau untung lah. Ya gimana bu? Ya namanya usaha ya. Memang kita harus menguntung